Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu, Shalom. Jadi hari ini kita akan membahas topik khusus yang judulnya adalah Don't Be Arrogant. Dan kita malam hari ini narasumbernya adalah Bapak Pendeta Caleb yang akan menjelaskan materinya kepada kita. Selamat malam Om. Malam. Ya, jadi boleh Om langsung aja bisa dijelaskan bagaimana itu Don't Be Arrogant, artinya bagaimana dan mengapa ini penting menjadi reminder juga buat kita semua jemaat Tuhan dan khususnya juga para pelayan Tuhan, hamba Tuhan, supaya di dalam perjalanan kita, di dalam kehidupan pelayanan kita, kehidupan kekristenan kita, kita tidak jatuh ke dalam dosa kesombongan ini ya Om ya. Ya. Boleh Om, boleh kepada kita dijelaskan. Ya, terima kasih. Ya, saya mulai aja bicara. Beberapa bulan yang lalu, seperti biasanya saya ke gereja lewat daripada jalan Pajajaran kalau dari saya dari Ciberem ya, dari Ciberem lewat ke sini, lewat jalan apa itu terusannya Pajajaran kalau ke sana? Abdul Rifai. Abdurrahman Saleh. Ya. Abdurrahman Saleh. Ya, saya pada waktu itu jalan pulang dari gereja ya. Jadi pulang dari arah ke sini, ke sana. Ke jalan Rahman Saleh. Abdurrahman Saleh. Dan tiba-tiba ada orang yang pakai motor besar. Ya, saya juga pakai motor tentu ya. Ke motor besar diperkirakan ninja Shogun, ya, Shogun ninja ya. Mungkin cc-nya 250 tuh. Dengan knalpot brong. masih muda mungkin yang naiknya ya. Kan drong. Terus jalan wus. Waduh, saya kurang ajar banget tuh orangnya. Sedikit banyak orang yang kalau lihat orang gitu biarin celaka lah gitu, ngedoain celaka ya kadang-kadang kita suka gitu ngajak pisan ya. Belum lama saya jalan deket itu lewat pompa bensin kan, Abdurrahman Saleh ya, lewat pompa bensin. Tiba-tiba ada mobil mau nyebrang, motor itu cepat sekali nabrak duar dan berhenti di situ. Saya lewat situ, gitu ya. Yang tadinya kan seperti ngedoain celaka ya, beneran kecelakaan. Ya, di dalam sehari-hari kita melihat ada orang-orang yang sombong, ya, arogan. Dan kalau orang yang arogan, kalau dibilangin jangan arogan, jangan sombong, gimana? Marah. Ya, marah kebanyakan gitu. Gak sadar ya? Gak sadar. Saya pernah lagi satu kali di rumah saya itu masih tetangga saya sebenarnya, tapi anak muda dan sombong dan mungkin mabok. Parkir di depan pintu pagar saya. Jadi pas nggak bisa keluar dong penghuni. Sama saya ditegur jangan di situ. Malah marah, ajak berkelahi. Nah itu ya, ada orang-orang tertentu gitu. Ada orang yang parkir nggak puguh, dikasih tahu nggak mau dikasih tahu. Ya, arogan. Ya itu dalam sehari-hari kita memang seringkali menemukan kejadian-kejadian arogan, kejadian kesombongan orang. Ya. Dan arogan ini kadang-kadang dianggap oleh orang-orang bukan dosa, bukan kesalahan, bukan yang perlu dibuang, bukan yang perlu dikoreksi. Ya. Itu wajar, alami. Dan kadang-kadang kita kayak gitu aja lah. Sombong mah biarin aja. Ya, padahal itu dosa bawaan. Ya. Kita tahu di Roma 3 ayat 23 semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari Adam dan Hawa kita bawa sifat tabiat manusiawi kita. Sampai itu dikoreksi dalam perjanjian baru ya oleh Rasul Paulus supaya kita jangan hidup dalam menurut daging,
tapi menurut roh. Artinya menurut Tuhan daripada menurut nafsu kita sendiri. Ya. Itu di Galatia 5, terus di mana lagi? Kolose, ya, ditulis 2 kali itu oleh Rasul Paulus. Ya, saya mulai dengan membacakan juga itu dari halaman itu, boleh lihat. Arogan, sombong, congkak, angkuh, tinggi hati mungkin saya tambahkan ya. Jumawa, oh ini istilah Sunda apa Indonesia kuno? Jumawa. Legek, ngajago. Seringkali saya lagi masih kecil, entah ngajago atuh. Ngajago aja mana teh. Jumawa, legek. Don't be arrogant bisa disebutkan, kita terjemahkan saja gampangnya, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Mengapa dilarang sombong? Kenapa? Kan boleh sombong. Sombong nyombongin apa? Nyombongin kegagahan saya, kecakapan saya, tampan. Tampan nih. Cantik. Ya. Masa nggak boleh sih? Kaya, saya kekayaan. Saya kadang-kadang ingin tertawa ya. Pernah lihat pengacara Hotman Paris? Yeah. Gimana? Apanya yang berliannya? Berliannya. Terus kalau jalan-jalan keluar bawa cewek-cewek banyak ya. Dan katanya pernah juga pakai mobil mewahnya di dalam kota. Ferrari atau apa? Ya. Ya itu sekedar gambaran orang yang mau menyombongkan diri. Masa nggak boleh punya saya sendiri? Nggak ngerugiin. Ngerugiin orang lain nggak? Kadang-kadang ngerugikan. Ada orang mau mendahului. Orang Sunda bilang nyiap ya kita ya. Nyiap kendaraan mobil. Nggak ngasih-ngasih di depan. Sebab jalannya sempit. Marah. Ambil pistol, tembak, dar. Pernah dengar beritanya di televisi? Sombong nggak itu dia? Arogan nggak? Ya. Arogan itu, jelas ya. Sampai dicari sama polisi. Kita juga pernah dengar siapa itu yang suka bodor juga. Ribut-ribut, ngeluarin pistol. Wah, abang punya pistol. Keluarin pistol. Ya. Saya teruskan dulu. Mengapa dilarang sombong? Jadi aku harus bagaimana? Apakah sombong itu dosa? Ya, banyak orang, kadang-kadang kita sendiri juga sensitif terhadap sombong. Kalau ada orang sombong, legek mana mah. Sombong. Tapi kadang-kadang kita sendiri lagi nyombong, nggak merasa gitu. Dan itu memang dosa bawahan. Semua orang berbuat. Kita juga berbuat. Pendeta juga berbuat. Pernah dengar pendeta memamerkan eloginya yang miliaran? Pernah dengar pendeta membawa mobil mewah? Apa? Nah, kalau ikut Tuhan tuh berkelimpahan begini nih. Mungkin begitu ya. Berkelimpahan begini nih. Kalau enggak berkelimpahan, bukan ikut Tuhan, bukan diberkatin. Benar enggak menurut saudara? Ya, silahkan. Apakah Tuhan Yesus memamerkan kekayaannya? Apakah Tuhan Yesus memperlihatkan kehebatannya dan sebagainya? Tidak. Bahkan dia menyembunyikan diri. Kalau kita cerita ya, nanti kita lihat lebih baik. Ya. Ketika kita membicarakan tentang don't be arrogant, timbul pertanyaan-pertanyaan. Mengapa dilarang sombong? Jadi aku harus bagaimana kalau nggak sombong? Apakah sombong itu dosa? Ya, saya memulai ini halaman pertama saya bagi dalam bagian yang dibicarakan. Yang pertama adalah siapa dan bagaimana orang sombong itu. Ya. Ada konsekuensinya menjadi orang sombong. Identitas orang sombong itu gimana? Orang sombong itu dalam Alkitab ada ya. Gimana kita mau lihat? Lalu kita melihat juga ada ayat-ayat tentang sombong dalam Alkitab. Itu poin pertama. Jadi aku harus jadi lawannya dari orang sombong, yaitu ya rendah hati. Ya, poin kedua,
Siapa dan bagaimana orang yang rendah hati itu? Ya, kita mau coba. Kalau kita membahas sombong, harus membahas juga rendah hati. Supaya kita tahu, katanya nggak boleh sombong. Jadi harus gimana dong? Don't be arrogant. What should I be? Ya, what should I be? Katanya nggak boleh sombong. Jadi harus gimana dong? Ya, harus ada jawaban. Jangan don't be arrogant. Udah, titik. Ya, siapa dan bagaimana orang rendah hati itu? Ya, poin kedua. Ya, orang rendah hati dalam Alkitab kita mau coba lihat dalam poin kedua, dan apa ayat-ayat tentang rendah hati. Poin ketiga, apakah saya sombong atau rendah hati? Ya, buat apa kita belajar ini? Buat apa kita gali ini supaya diterapkan dalam diri kita? Ya. Jangan sekedar omdo gitu ya, atau dengar aja. Ya, terus seperti angin berlalu. Ya. Kita balikan, uji diri kita sendiri, balikan. Ya. Katanya ada orang yang mengatakan firman Tuhan itu yang membawakannya juga harus pelaku daripada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu pedang bermata dua. Ya. Bukan saja yang membawakannya kena kepada pendengar, tapi itu firman Tuhan juga kena kepada pembawanya. Pedang bermata dua. Ya, yang poin terakhir yaitu penerapan. Ya. Bisakah saya berubah? Itu bawaan kita, padahal semuanya itu punya cenderung kesombongan. Punya semuanya. Apalagi kalau dia diberi sukses. Dia menyombong sekali. Nah, mari kita lihat perbagian-perbagian. Ya. Halaman 2. Siapa dan bagaimana orang sombong itu? Saya mencoba melihat di sini identitas atau ciri-ciri orang sombong secara umum. Ya. Saya bacakan saja dari situ. Saudara bisa mengikuti. Orang sombong biasanya memandang rendah orang lain. Bisa sampai kepada bukan saja menindas, tapi menekan, ya seperti juga menjajah. Ya, kita dengar ada wanita dokter belajar dokter spesialis anestesi yang di mana di Ponegoro ya, meninggal sebab bunuh diri, sebab dibully, lama sekali dibulinya juga. Ya, saya tahu sebab saya pernah coba kuliah setahun di Unpad, ya, masuk sospol, coba-coba gitu. Dan ketika masa pramahasiswa itu berkumpul semua dan fakultas kedokteran itu paling berat, paling disiksa, dan mereka menganggap dirinya paling unggul. So, itu tidak heran sampai sekarang pun kedokteran itu disiksa, ya. Harus kuat mentalnya, harus kuat fisiknya. Ya, balik lagi. Orang sombong biasanya memandang rendah orang lain, bisa sampai kepada menindas, membuli, menekan orang lain, menjajah orang lain. Ya, kita Indonesia pernah dijajah. Betapa sakitnya orang dijajah. Biar merasakan. Mungkin kita sekarang tidak merasa gitu. Generasi itu, tapi orang tua-tua yang merasakan jajahan, bagaimana dibedakannya, bagaimana katanya inlander, bagaimana disebutnya, ya, dan seterusnya, dipandang rendah. Ia merasa memiliki kelebihan, orang sombong, dari orang lain, lebih cantik, tampan, lebih tinggi tubuhnya. Nah, saya mau tanya, orang-orang yang pendek kan suka kadang-kadang minder ya. Saya juga kalau lihat orang yang tinggi juga, waduh, hebat. Ya, lebih tinggi, lebih indah bentuk tubuhnya. Kalau laki atletis, wah, kalau wanita kayak gitar. Lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, lebih berkuasa. Kadang-kadang orang supaya tahu, nggak tahu ya, saya siapa nih. Itu orang berkuasa. Lebih tinggi pangkatnya, lebih suci. Nah, ini golongan agama ini. Lebih suci, lebih rohani. Terus di tulisan saya lebih jelek.
Ada orang yang sombong kedengar jelek, ada saudara. Sampai dipakai di bintang film-film, dipakai dan dia sombong sekali. Saya paling jelek. Hebat. Bukan hal yang paling jelek juga, tapi lebih jahat, paling jahat. Melebihi jahatnya orang lain, bangga. Orang sombong biasanya haus pujian, haus penghargaan. Minta orang lain menghormat, menghargai, menjunjung sampai memuja dia. Galatia 5 ayat 26 mengatakan, jangan kita gila hormat, saling menantang dan saling dengki. Mungkin saya kira ya ada sesuatu kelemahan orang tua pengen dihormatin. Kelemahan orang tua. Tapi sebaiknya generasi-generasi yang berikutnya harus sadar. Jangan sampai ada orang yang gila hormat. Ya, walaupun sudah tua, pengen dihormatin, gila hormat. Ya. Sampai ingin disembah gitu seperti ini. Jangan sampai begitu. Walaupun dia berprestasi. Ya, belakangan ini kita kedatangan Paus siapa? Fransiskus ya. Dan orang memuji-muji dia sebab dia begitu sederhana. Bukan mewah dengan glamornya. Kepala agama sedunia. Semuanya dari Vatikan, dari dia. Keputusan dari dia semuanya. Keuangan segala dari dia semuanya. Punya negara sendiri itu ya Vatikan. Agama sendiri. Katolik ya Om ya? Ya. Katolik. Tapi orang Indonesianya sendiri juga melihat, sederhana sekali. Mau mencium imamnya Masjid Istiqlal. Mau merendah. Kemarin ini katanya mau mencium kaki Presiden Sudan atau apa. Sebab meredakan peperangan bangsa di situ. Mau mencium kaki orang hitam. Kadang-kadang mungkin dianggap rendah kan ya. Oleh orang kulit putih, orang kulit hitam. Tapi dia bohong, merendahkan diri. Kelihatannya dia tidak sombong. Ya. Halaman berikutnya, identitas orang sombong. Orang sombong biasanya suka pamer. Pamer mobilnya, rumahnya. Yang lagi tren di sini di Indonesia, tas mahalnya. Flexing ya. Tas mahal. Flexing. Arlojinya tadi saya pernah cerita ya. Arlojinya berharga miliaran. Kecantikannya, ketampanannya, pakaiannya, perhiasan emas, berliannya, kepintarannya dan sebagainya. Memang tidak boleh pamer. Memperhatikan miliknya sendiri. Sah-sah saja, bukan dosa kecil, bukan dosa itu mah. Orang sombong biasanya mudah marah, mudah tersinggung, tidak suka direndahkan. Ya memang siapa yang suka direndahkan ya. Tapi lebih peka dia kalau kerendahan sedikit aja. Tapi kita juga peka ya. Kalau ngelihat orang sombong langsung kita nggak senang. Menyebalkan. Si itu tuh menyebalkan. Belagu bener gitu orang Jakarta bilang. Ini ketika saya cari-cari contohnya di Alkitab. Sebab sebagai hamba pelayan di gereja harus bawakannya bukan perkataan saya. Ya, terutama bukan perkataan tokoh-tokoh dunia, ya. Tetapi terutama balik lagi firman Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Apa yang Tuhan ceritakan tentang ini, gitu ya? Ya, jadi saya ketika periksa-periksa, saya dapat ini di Yeskiel tentang Raja Tirus. Ya, Raja Tirus, Tyre, ya dalam bahasa Inggrisnya Tyre, itu Tyre. Ya, katanya ini kota Tyre, Tirus ini masih ada sekarang. Berapa puluh kilo dari Beirut, Lebanon. Jadi namanya memang tetap itu Tyre, ya, Tirus. Ya. Tapi di sini di Yeskiel 29 ayat 2 sampai 19 saya coba bacakan untuk saudara-saudara mengikutinya ya dari sini. Silahkan ya. Nah itu ada tulisan-tulisan silakan. Dan saya garis ganti merah. Di saya nggak ada merahnya. Tapi di situ ada merahnya. Coba tolong diikuti. Itu menekankan di situ ya. Yeskiel 29 ayat 2 sampai 19. Ya, ini saya beri pendahuluan dulu.
dua hal di sini ditafsirkan oleh orang. Pertama adalah memang benar Raja Tirus itu yang dinubuatkan Tuhan di sini melalui Yehezkiel. Tapi yang kedua adalah bukan Raja Tirus saja itu, tapi itu adalah nubuatan tentang setan, iblis. Ya, coba saudara ikutin. Bagaimana bisa menafsirkan itu adalah iblis, ya, atau bagaimana bisa menafsirkan itu manusia saja. Ya, mari kita lihat ayat 2. Ikuti coba dari situ. Hai anak manusia, apakah kata Raja Tirus? Begini firman Tuhan Allah, karena engkau menjadi tinggi hati. Nah ini ya, tinggi hati. Kita sedang membahas tentang tinggi hati sombong. Dan berkata, aku adalah Allah. Aku duduk di tahta Allah. Di tengah-tengah lautan, padahal engkau adalah manusia, bukanlah Allah. Walaupun hatimu menempatkan diri sama dengan Allah, memang hikmatmu, ya, pengetahuanmu, kehebatan berpikirmu dan sebagainya melebihi Daniel. Wah, hebat sekali ini, melebihi Daniel. Tiada rahasia yang terlindungi bagimu. Jadi segala rahasia tahu. Yang 4, dengan hikmatmu dan pengertianmu engkau memperoleh kekayaan, emas, perak. Kau kumpulkan dengan pendaraanmu, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Ya, jadi hikmat, penuh hikmat, pandai, cerdas dan sebagainya, pengetahuan, kaya. Karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu. Dan karena itu engkau jadi sombong. Balik lagi, sombong. 6. Oleh karena sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, karena hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Beberapa, ya, teruskan dengan halaman yang berikutnya. Yehezkiel 28 ayat 7 ya. Maka sesungguhnya aku membawa orang asing melawan engkau, yaitu bangsa yang paling ganas yang akan menghunus pedang mereka melawan hikmatmu yang terpuja. Dan semarangmu dinajiskan. Ayat 8, engkau diturunkan ke lubang kubur, engkau mati seperti orang mati terbunuh di tengah lautan. Apakah engkau masih akan mengatakan di hadapan pembunuhmu, aku adalah Allah? Padahal terhadap kuasa penikahmu, engkau adalah manusia, bukan Allah. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan asing, orang asing. Engkau akan mati seperti orang tak bersunat oleh tangan orang asing, sebab aku yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan Allah. Lalu datang firman Tuhan Allah, Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ucapkanlah ratapan mengenai Raja Tirus. Katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan. Engkau penuh hikmat dan maha indah. Nah ini hebat sekali. Gambar dari kesempurnaan. Siapa yang sempurna? Apakah manusia sempurna? Gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat. Apakah manusia penuh hikmat? Dan maha indah. Maha, ya. Yehezkiel 28 ayat 13. Halamannya udah belum? Udah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Ya, nah ini coba perhatikan. Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata berharga. Yaspis merah, krisolit, yaspis biru, permata pirus, krisofat, nefrit, lazurit, batu darah, malakit. Tempat tahtanya dibuat dari emas dan disediakan tatahannya, ya bukan, disediakan pada hari penciptaanmu. Itu batu-batuan. Saya kira saudara dan saya belum pernah mendengar cerita tentang Eden ada batu-batuan disebut ini. Batu-batuan disebutkan dekat tahta Allah. Ya. Ayat 14. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus. Saudara pernah dengar kerub? Pernah dengar malaikat? Mungkin kalau orang awam tidak jelas malaikat apa, kerub apa. Ya sama-sama aja lah. Bukan, kerub itu digambarkan dalam kitab Wahyu dan sebagainya berwajah 4. Ya, bersayap, satu buat terbang, satu buat nutupin bawahnya. Ya, dua buat terbang. Ya, kerub itu makhluk malaikat yang tinggi. Ya. Malaikat luar biasa dekat tahta Allah. Berjaga di Gunung Kudus Allah. Engkau katanya, kutempatkan dekat kerub yang berjaga di Gunung Kudus Allah. Engkau berdandan, berjalan-jalan, berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu bercahaya.
Engkau tak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaan sampai terhadap kecurangan padamu. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Maka kubuang engkau dari gunung Allah dan kerup yang menjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu bercahaya. Ayat 17, engkau sombong dengan kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Ya, demi semarak itu terkenalnya, kau musnahkan hikmatnya. Kau kulempar kepada raja-raja, engkau kuserahkan bagi tontonan bagi matanya. Yesaya 28 ayat 18. Dengan banyak kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kekudusmu. Maka aku menyalakan api di tengah dan yang memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi. Ya, perhatikan ini yang aneh. Itu Tuhan dibuang ke atas bumi ya. Dan dibakar sampai habis di hadapan semua melihatmu. Ayat 19, semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendahsyatkan lenyap selama-lamanya. Ya, ayat 17 tadi ya. Kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Ya, tadinya jadi bukan di bumi. Eden di mana? Kan di bumi ya. Dan kebiarkan ya. Saudara, itu ada gambaran kejatuhan Tirus, Raja Tirus atau setan. Ya, tapi yang jelas di sini gambaran kita mendapat gambaran sementara ya remang-remang gitu. Tentang kejatuhan setan. Kalau coba kita lihat Wahyu 12 ayat 9. Ada yang bisa tolong bukakan baca. Terus kita lihat dalam Wahyu 20 ayat 10. Saya bacakan ya. Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, ya, sama kan, identik kan dengan cerita Yeskiel itu, dilemparkan, aku lemparkan ke bumi. Ya, ayat 10. Ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah mendakwa saudara-saudara kita, yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ya. Dilempar kemana katanya? Dibuang ke tempat api ya. Ya, kita lanjut dulu supaya cepat ya. Itu tadi tentang Raja Tirus dan mungkin setan juga ya. Yang kita masuk ke dalam contoh lain adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita lihat dari Matius 23 ayat 5 sampai 12 ya. Mungkin dari kertas sudah ada. Ayat 5, semua ini celah Tuhan ya. Mencela dari orang Taurat dan orang Farisi. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ya. Katanya berdoa di pinggiran jalan. Kita juga ada ya kebaktian doa itu. Lalu doa ditunjuk orang yang berdoa. Kelamaan teuing tuh orang doanya pamer gitu ya. Terus kita nggak pakai lagi gitu ya. Semua pekerjaannya dilihat orang supaya mereka tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Ayat 6, mereka suka duduk di tempat terhormat. Ya ini tokoh-tokoh agama ini. Boleh diterapkan di kita juga gitu. Begitu ya. Tokoh orang Farisi dan ahli Taurat duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat-tempat rumah ibadat. 7, mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Rabi itu maksudnya guru ya. Dalam bahasa Ibrani mereka. Ayat 8, tetapi kamu disebut janganlah kamu disebut rabi. Karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Ya, kadang-kadang orang begitu mau saingan sama Tuhan menjadi seperti Tuhan, playing God.
Ya, bahasa Inggrisnya begitu. Playing God. Main saya jadi Tuhan. Seperti tadi Raja Tirus itu. Kamu katanya Tuhan. Padahal kamu manusia. Manusia seringkali gitu. Gila hormat sampai dia ingin jadikan dirinya seperti Tuhan yang berkuasa dan memerintah orang-orang. Matius 23 ayat 9. Dan jangan kamu menyebut Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Gimana ini? Nggak boleh ada guru katanya. Maksudnya ada, jangan jadi saingan Tuhan Yesus yang menjadi guru kita. Jangan jadi saingan Bapa dengan Bapa Allah. Bapa, kita mau disebut jadi Bapa seperti Allah. Jangan. Jangan kamu pula disebut pemimpin. Karena hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Di Nabi Yesaya ada nubuatan Nabi Yesaya juga mengatakan semua orang nanti akan direndahkan. Hanya ada satu yang ditinggikan, dipuja, hanya Tuhan sendiri. Ya. Ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, nah ini, ya, hendaklah menjadi pelayanmu. Kata siapa ini? Kata Tuhan Yesus, guru kita. Ya, guru kita ini yang mengajarkan orang-orang Kristen, dan orang Kristen pun harus menjadi apa? Menjadi pelayan. Kalau yang terbesar pemimpin katanya jadi pelayan. Mungkin kita, masa saya harus jadi pelayan? Itu contohnya. Ya, ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-murid, ketika Paus juga dia mencium kaki orang membasuh. Itu diulang-ulangi ritual itu ya, untuk menyatakan dia menyontoh Tuhan Yesus, rendah hati, melayani. Padahal dia kata Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 dimulai ayat 12 sampai 15, Tuhan Yesus menanya, kamu menyebutkan aku guru dan Tuhan, benar. Tapi aku dan guru Tuhan membasuh kakimu. Saya bayangkan murid-murid betapa risihnya, betapa kagok canggungnya ya, ketika dilap, dibasuh oleh Tuhan Yesus, gurunya, Tuhannya. Mungkin pada waktu kejadian itu orang-orang nggak ada yang mau basuh gitu. Jadi Tuhan Yesus yang basuh. Ya, saya lanjutkan dulu. Dan barang siapa meninggalkan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, akan ditinggikan. Ini Tuhan. Yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Nah ini nanti diulang ya. Coba nanti kita perhatikan. Matius 9 ayat 34, jawab mereka. Nah ini arogannya daripada orang Farisi. Ayat Matius 9 ayat 34 ini cerita tentang orang yang disembuhkan di kolam Siloam oleh Tuhan Yesus. Dan orang Farisi ini menekan terus orang yang disembuhkan ini. Terus orang yang disembuhkan ini mendengar, engkau mau jadi muridnya? Kamu muridnya dia, kami ini murid Musa katanya. Terus ayat 34 ini ya, jawab mereka, engkau ini lahir sama sekali dalam dosa dan engkau hendak mengajar kami, lalu mereka mengusir dia keluar. Ya, ini kisah orang buta yang lahir disembuhkan dengan basuh dalam kolam Siloam. Mengusir dia keluar. Dia, kamu orang berdosa buta, sakit, sebab apa? Sebab dosa. Mau ngajar aku lagi. Orang Farisi, orang kudus, orang suci, ya, pemimpin agama. Ya, sampai dia mengusir, arogan sekali ya. Nggak bisa dikasih pengertian gitu, nggak bisa dikasih, ya bahkan dia marah dan mengusir orang itu. Jadinya merendahkan yang lain ya Om ya? Ya, sebab dia merasa hebat, merasa tinggi, merasa lebih suci ya? Lebih punya kelebihan. Ya, saya lanjut lagi. Ya, ke C. Berapa contoh orang sombong dalam Alkitab? 3, jemaat Laodikia dalam Wahyu 3 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan ya. Karena engkau berkata aku kaya dan telah memperkayakan diriku, aku tidak kurang apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan telanjangmu.
yang memalukan dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ayat 9, ini yang penting. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ini kadang-kadang saya jadi ngeri. Ya. Ini yang Tuhan kasih orang jemaat lo ditegur, bukan saja ditegur, dihajar. Waduh. Ya. Dihajarnya gimana? Mungkin pakai penyakit, mungkin pakai musibah, mungkin pakai apa-apa lagi ya. Sebab itu relakan hatimu dan bertobat. Siapa yang dihajar itu? Sidang jemaat Laodikia. Orang Kristen. Jangan heran. Saudara ya. Jangan heran. Kenapa kok begitu ya? Nah. Yakobus 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Petrus 5 ayat 5 menentang orang congkak ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, Yesaya 27, 2 ayat 17. Yesaya 2 ayat 17. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Nah, itu yang saya tadi pernah sebut ya. Pada hari itu hanya Tuhan saja. Yesaya 5 ayat 15. Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan. Ya, orang-orang sombong akan direndahkan. Ya, Amsal 16. Amsal 16 ayat 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, saya kira cukup untuk bekal saudara dan saya. Ya. Bukan berarti nggak ada di Alkitab itu banyak ayat banyak ya, hanya sebagian, diperingati ya, tentang kesombongan sebagian. Ini. Ya itu seperti saya tadi katakan, sombong kadang-kadang kita nggak anggap dosa gitu. Sombong biasa. Dan kadang-kadang kita sensitif kepada orang sombong, tapi kita sendiri sombong. Gitu ya. Nah, itu dosa yang sembunyi. Ya, kita lanjut. Siapakah dan bagaimana orang yang rendah hati? Tadi kan disebutkan sudah sombong, jadi harus gimana nih saya? Ya, harus sebaliknya ya. Jadi rendah hati. Ya, di halaman berikutnya. Siapakah dan bagaimanakah orang yang rendah hati? 1. Berapa contoh orang rendah hati dalam Alkitab? A. Tuhan Yesus. Ya. Tadi dalam Yohanes 13 ayat 12 sampai 15 sudah saya sebutkan bagaimana Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya. Biasanya saya kalau khotbah tentang ini senang ditampilkan ya, gambar supaya meresap dan ingat gitu kita. Ya, kalau lihat sepintas kadang-kadang kita lupa gitu bahwa Tuhan Yesus memberi contoh merendahkan diri. Bahwa Tuhan Yesus memberi contoh melayani. Bahwa Tuhan Yesus mencontoh berkorban. Korban kenapa sih? Harga dirinya kan guru. Tuhan lagi. Sekarang pegang-pegang kaki. Cuci kaki murid-murid. Pekerjaan yang rendah. Hina. Hamba. Budak. Tapi dikerjakan oleh Tuhan dan guru kita. Guru mereka dan guru kita. Kenapa Tuhan sampai gitu? Memberi contoh teladan. Di situ disebutkan dalam ayat itu, teladan. Aku memberi teladan kepadamu. Supaya kamu berbuat. Tuhan Yesus memberi teladan pada murid-muridnya. Juga Tuhan Yesus memberi teladan pada kita sebenarnya. Ya. Bukan pada murid-muridnya. Cuma murid yang zaman dulu lah. Lalu kita gimana dong? Kita bukan muridnya. Kita bukan anaknya. Ya kita muridnya. Kita anaknya. Matius 11 ayat 29. Di ayat di sini. Tuhan mengatakan, pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku. Sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau Tuhan Yesusnya, guru kita, Tuhan Yesusnya rendah hati, kenapa murid-muridnya jadi arogan? Kenapa muridnya jadi sombong? Ya, saya pernah menyetel mebel, dibelokkan rumah orang kaya, dibelokkan Cibaganti yang ada pompa bensin. Cibaganti ada pompa bensin Cibaganti atas.
rumah orang kaya. Dan ketika bawa tukang saya ke sana, bawa nyetel mebel, ada pembantunya, banyak pembantunya, orang kaya. Dan yang ajaib itu pembantunya lebih galak dari tuannya. Pembantunya lebih ngejago dari nyonyanya. Saya kadang-kadang tersenyum di dalam diri saya. Ini pembantu bisa gini ya. Ya, itu supaya jadi gambaran gitu. Kita ini murid-murid Tuhan. Kita itu hamba-hamba Tuhan. Siapa yang bilang hamba Tuhan? Pendeta-pendeta tuh hamba Tuhan. Gitu ya. Hamba Tuhan tapi sok ngejago lebih daripada Tuhannya gitu. Ya, ini Tuhan Yesus memberi contoh. 25 ya. Matius 20 ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, ini leadership servant leadership katanya. Servant leadership. Ya, pemimpin yang menjadi pelayan. Oh, kok bisa gitu? Tuhan Yesus begitu. Ya, itu Tuhan beri contoh. Sebenarnya pemimpin-pemimpin negara pun sebenarnya harusnya melayani rakyat. Untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan diri sendiri. Untuk kekayaan diri sendiri. Rakyatnya supaya sejahtera. Rakyatnya supaya maju. Negaranya supaya maju seluruhnya. Melayani itu. Panggilan untuk melayani. Seharusnya begitu. Ya. Tapi kadang-kadang kita terbalik. Rakyat yang harus melayani pemimpin. Rakyat. Tapi Tuhan Yesus membalikkan begitu. Barang siapa menjadi pemimpin, dia harus mau menjadi hamba, melayani. Untuk kesejahteraan berkorban untuk kesejahteraan anak buahnya. Tuhan Yesus berbuat begitu. Ya. Filipi 2 ayat 5-8 ini cerita tentang Tuhan Yesus yang merendahkan dirinya sedemikian rupa taat kepada Bapaknya sampai mati di atas kayu salib. Mari kita baca. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, apa yang saudara dan saya tangkap di sini? Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya, mendahulukan kehendak Bapaknya daripada kehendak dirinya sendiri. Gimana kadang-kadang kita kan kadang-kadang mendahulukan kehendak kita daripada kehendak Tuhan. Dan yang ajaib lagi Tuhan Yesus itu sampai taatnya sampai demikian sampai dia rela mengorbankan dirinya. Kalau kita kadang-kadang gimana? Tuhan gak dengar jawab saya, Tuhan gak mengasihani saya. Silahkan Tuhan, saya menjalan sendiri. Goodbye Tuhan. Tuhan mengorbankan saya. Ya, coba kalau Bapak Tuhan Yesus bilang, Bapak mau saya suruh berkorban, masa Bapak mengorbankan saya? Tapi Tuhan Yesus bilang, korbankan ya, silahkan Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ya, berikutnya adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 30, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Yohanes 3 ayat 30, itu Yohanes Pembaptis ketika diadukan sama pengikut Yohanes Pembaptis sama pengikutnya Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan, Tuhan Yesus itu ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Sebab dia merasa hambanya. Ya, ayat 3-30. Apakah prinsip ini juga bisa untuk kita? Atau kita harus dibesarkan, Tuhan yang dikecilkan? Gitu. Harusnya kita membesarkan Tuhan.
terbalik. Kadang-kadang banyak orang terbalik. Ya kan saya boleh dong kebagian kemuliaan dari Tuhan. Boleh, tapi jangan melebihi kebagian dari Tuhan. Sampai Tuhan kecil, kita yang besar. Ya. Lukas 7 ayat 28, tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, kata Tuhan Yesus itu. Ya. Tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes, orang yang dilahirkan. Nabi yang besar, Tuhan Yesus menyaksikan tentang Yohanes. Tapi Yohanes sendiri mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, berikutnya adalah Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 25, 26, itu cerita tentang Petrus diundang oleh Cornelius. Dan ketika diundang Cornelius, dia datang. Dan ketika dia datang, dalam cerita ini, Cornelius sujud, sungkem, ya, ke kakinya. Tapi yang anehnya adalah Petrus mengangkat dia dan mengatakan, bangunlah, aku hanya manusia saja. Kalau saudara bagaimana? Kalau saya bagaimana? Itu bisa digambarkan gitu. Kalau saudara dan saya bagaimana? Itu hebatnya adalah Cornelius itu diberitakan oleh malaikat. Disuruh malaikat panggil Petrus di sana, di Yope. Disuruh malaikat. Malaikat aja suruh manggil Petrus. Dan ketika Petrus datang, wah ini orang luar biasa. Sebab diutus dari malaikat. Ya, terus saja ya, supaya cepat. Malaikat, ya D ini bagian malaikat. Wahyu 22 ayat 8 dan 9. Minta tolong Joseph bisa boleh baca. Dan yang lain boleh ngikutin. Wahyu 22 ya? Iya, ayat 8 dan 9. Iya. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Nah, hebat sekali ini malaikatnya. Malaikat ini disembah sama Yohanes Pembaptis sebab malaikat ini memperlihatkan kejadian wahyu. Kejadian yang akan datang. Rahasia-rahasia Allah. Sampai Yohanes ini mau menyembah, tapi malaikat ini sembahlah Allah. Aku adalah hamba. Bahkan bisakah kita juga seperti begitu? Ya. Berapa ayat tentang rendah hati? 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 6. Allah menentang orang congkak tapi mengasihani orang yang rendah hati. Mari kita coba lihat. 1 Petrus 5 ya? Ya, ayat 1 sampai 6. Ya. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ya, terima kasih. Kita mau melihat juga di Yakobus, mungkin sudah pernah dibaca ini ya, Allah menentang orang congkak. Dan Efesus 4 ayat 1 dan 2, ya ini dibaca Efesus 4 ayat 1 dan 2 saja. Efesus 4 ya, ayat 1 dan 2. Ya. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ya, terima kasih. Kita masuk kepada lembaran terakhir. 3 Romawi. Apakah saya sombong atau rendah hati? Ya, ini mengajakkan refleksi diri, mengajakkan pikir diri kita sendiri ya. Mungkin juga orang-orang dekat kita bolehlah ya. Apakah saya sombong atau rendah hati? Sudahkah saya rendah hati seperti Tuhan Yesus? Ya. Walaupun pemimpin,
walaupun guru, walaupun Tuhan malah mau merendahkan begitu, mau melayani, mau jadi pelayan dan mendahulukan kehendak Bapaknya, bukan kehendaknya sendiri. Walaupun hebat, ya, walaupun sama setara dengan Bapa, setara dengan Allah. Lalu poin keempatnya adalah, bisakah saya berubah? Itu seperti saya tadi katakan di awal, dosa sombong ini kadang-kadang kita nggak anggap, ya, kayaknya kecil, sepele. Tapi lihat akibatnya daripada malaikat yang jatuh itu. Ya. Sampai dibuang dan dibinasakan. Ya, bagaimana dengan saya? Apa sudah senang hati? Apakah saya bisa berubah dari misalnya sombong jadi rendah hati? Memang kadang-kadang sukar, ya, udah biasaan kebawaan sifat kita gitu, kadang-kadang sifat bawaan kita, ya. Memang sukar, tapi Tuhan berjanji mau merubah kita, ya. Dalam cerita dalam dilahirkan kembali itu, Tuhan mau berjanji mau merubah kita, mau melahirkan kembali, mau merubah kita. Bahkan Tuhan pernah bertobat, ya. Wahyu 3 ayat 19 tadi kita pernah baca. Barang siapa ku kasih, ku tegur, ku ajar, sebab itu rendahkan hatimu dan bertobat. Nah, ini dari Galatia 5 ayat 19 dan 23, berubah dari hidup daging menurut roh. Ya. Hidup menurut daging itu menurut nafsu kita, bawaan dari kita. Ya. Nafsu kita membawa kita dari domba menjadi domba yang terhilang. Nafsu kita membawa orang anak bungsu itu lari daripada bapaknya. Itu nafsu kita, ikut nafsu. Ya, ya, berubah menjadi dari daging, hidup daging jadi hidup menurut roh. Dan Efesus 4 ayat 22 sampai 24, berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Bisa tolong dibacakan. Kita ikuti. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, terima kasih. Saya kira sampai di sini saya coba bagikan apa yang saya dapat dan saya gali daripada Alkitab. Oke, jadi sebenarnya dosa kesombongan ini jadi benar-benar pengingat ya buat kita semua. Baik kita yang baru melayani atau yang sudah melayani lama juga menjadi pengingat bahwa hati-hati dengan dosa kesombongan. Karena mungkin kita kadang gak sadar dengan dosa kesombongan ini. Dan banyak sekali juga sudah ditulis juga di Alkitab, tadi kita sudah baca mengenai kesombongan. Dan yang ultimate-nya yang paling sempurnanya itu kita meneladani Tuhan Yesus sendiri. Tuhan, tapi dia dengan rendah hati merendahkan dirinya datang ke dunia ini ya Om ya. Apakah kita bisa berubah? Ya tentu saja pasti bisa dengan pertolongan Roh Kudus ya. Kita dimampukan supaya kita bisa tetap rendah hati. Begitu saja. Baik, dari Om Kaleb mungkin ada terakhir kalimat. Enggak, udah cukup aja. Cukup ya.